akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu metode apa saja yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar, dan sebutkan dampak negatif dan positif dari metode tersebut. Yang pertama adalah metode ceramah. Pada metode ini berisi sebuah penerangan tutur kata, ucapan yang diucapkan oleh seorang guru kepada peserta didik dengan tujuan mengarahkan pemahaman siswa tersebut dengan jelas dengan masalah yang dihadapi. Adapun dampak negatif dari metode ceramah ini yaitu kurang mendorong pemecahan masalah kepada siswa, dan hal tersebut membuat siswa-siswa tersebut merasa bosan karena tidak ada aktivitas selain mendengarkan ucapan oleh sang guru, dan itu membuat siswa-siswa itu gampang sekali merasa bosan. Adapun dampak positif dari metode ceramah yaitu memungkinkan pengajaran materi itu dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, bahkan lebih efisien dari metode-metode lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa metode ini juga memiliki kekurangan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu metode diskusi kelompok. Pada metode diskusi kelompok ini siswa dihadapkan pada suatu permasalahan, dan siswa harus diharuskan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, adapun dampak negatif dari metode ini, yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu dan serta pengelolaan anggota kelompok yang tidak efisien. Yang selanjutnya yaitu dampak positifnya. Dampak positif dari diskusi kelompok ini atau metode diskusi kelompok ini, pertama yaitu dapat mendorong kerjasama antar siswa. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan pola pikir siswa-siswa tersebut, dan juga bisa membuat siswa-siswa tersebut dapat berargumentasi masing-masing, sehingga karakter pada diri setiap siswa itu dapat dibentuk dan dapat dididik, sehingga siswa tersebut dapat berargumentasi dan dapat mengeluarkan pendapatnya masing-masing, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu bentuk perubahan yang bagus untuk siswa-siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada metode tanya jawab. Pada metode tanya jawab ini berisi suatu pertanyaan seorang guru kepada murid atau siswa, atau bahkan dari siswa ke gurunya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa seorang guru itu menanyakan kepada siswa, dan siswa pun juga bertanya kepada seorang guru mengenai suatu pemahaman yang belum diketahui. Nah, hal tersebut dapat merangsang pola pikir, pemahaman, serta pengetahuan peserta didik maupun pendidik. Adapun dampak negatif dari metode tanya jawab ini, yang pertama itu tidak semua siswa itu dapat memberanikan diri untuk bertanya terlebih dahulu, dan yang kedua siswa-siswa tersebut tidak semuanya sama rata mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing dalam suatu hal. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa seorang guru itu juga harus bisa mengembangkan dan menarik bagi siswa-siswa untuk dapat melakukan metode ini, agar siswa tersebut dapat memberanikan diri untuk bertanya, menjawab, bahkan untuk menanggapi apa yang terjadi di dalam kelas, terutama dalam belajar. Nah, adapun dampak positif dari metode ini yaitu guru atau pendidik dapat mengukur kemampuan siswa-siswa tersebut, sehingga guru lebih tahu
dan lebih bisa untuk mengembangkan bagaimana cara ia ke depannya untuk mengajar murid-murid atau siswa-siswa tersebut agar proses belajar bisa lancar. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu oleh pendidik, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut juga dapat memudahkan pendidik maupun peserta didik dalam menuntut ilmu pengetahuan, seperti mempertimbangkan tujuan pembelajaran dan seperti apa gaya belajar siswa yang kita didik, dan bagaimana sumber daya dan bagaimana kondisi kelas itu juga. Pengajar yang efektif juga seringkali menggabungkan banyak sekali metode pembelajaran agar suatu pembelajaran itu dapat mencapai hasil yang lebih optimal daripada hanya menggunakan satu metode belajar saja. Nah, itu jawaban dari saya tentang pertanyaan yang pertama ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana hubungan antar belajar dan pembelajaran. Hubungan antar belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama, yaitu kita bahas dulu tentang belajar. Apa sih arti dari belajar itu? Kemarin Ibu menjelaskan bahwa belajar itu adalah proses yang dilakukan individu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing individu. Nah, sedangkan pembelajaran itu juga merupakan proses untuk mendapatkan ilmu yang dilakukan individu, namun tidak dilakukan secara mandiri, namun dilakukan secara interaksi antara siswa dengan guru. Nah, itu merupakan dari artian dari pembelajaran. Dan untuk hubungan antar pembelajaran dan belajar itu mempunyai keterkaitan yang dan memiliki hubungan yang sangat jelas antar belajar dengan pembelajaran. Cuman bedanya hanya bahwa belajar itu dilakukan mandiri oleh setiap individu, sedangkan pembelajaran itu dilakukan dengan interaksi antara seorang siswa dengan seorang guru. Nah, itu merupakan perbedaannya yang cukup mencolok dari apa belajar itu dan apa pembelajaran itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang membedakan belajar dan pembelajaran dan bagaimana hubungan antar keduanya. Oke, kemarin Ibu dosen Putri Hana menjelaskan arti dari belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar menurut Ibu dosen kemarin bahwa proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilakukan setiap individu, namun proses ini dilakukan secara mandiri. Dan pengertian dari pembelajaran itu tersendiri juga merupakan suatu proses yang mendapatkan ilmu pengetahuan, namun dilakukan dengan cara berinteraksi. Apa maksudnya? Yaitu dilakukan di tempat pendidikan, seperti misalnya di sekolah, yaitu terjadi proses interaksi antar siswa dengan guru. Nah, itu merupakan artian dari pembelajaran. Nah, bagaimana hubungan antar belajar dengan pembelajaran? Hubungan antar belajar dan pembelajaran mempunyai keterkaitan fungsional yang dilakukan untuk menghasilkan suatu pengetahuan atau menghasilkan belajar. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran itu merupakan bagian dari proses dari belajar, atau sebaliknya, belajar itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Apakah tempat tinggal itu atau tempat tinggal siswa ada pengaruh pada kegiatan belajar siswa tersebut, dan bagaimana cara mengatasi hambatan dari lingkungan sekitar tersebut? Oke, kita akan membahas dulu faktor-faktor yang menghambat kegiatan belajar. Kemarin dijelaskan oleh kelompok 4 bahwa faktor-faktor yang menghambat kegiatan belajar itu ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Kita bahas dulu faktor internal.
Faktor internal ini berasal dari dalam setiap individu atau dalam diri individu tersebut. Yang termasuk dalam faktor internal ini yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini mencangkup keadaan jasmani individu tersebut dan bagaimana keadaan fungsi jasmani individu tersebut. Selanjutnya yang termasuk faktor internal yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencangkup yaitu kecerdasan atau inteligensi siswa yang dimiliki siswa tersebut, serta motivasi yang dimiliki oleh siswa tersebut, serta daya ingat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang menghambat atau mempengaruhi belajar. Faktor yang mencangkup dari faktor eksternal ini yang pertama yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini yang dimaksud adalah manusia. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran atau belajar peserta didik dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada keluarga, yang kedua yaitu ada guru, dan yang terakhir ada teman-teman dan masyarakat sekitar yang ada pada sekitar individu tersebut. Nah, selanjutnya faktor yang mencangkup faktor eksternal lainnya yang kedua yaitu faktor lingkungan non fisik atau non sosial. Mencangkup yaitu materi fisik yang ada seperti yang ada di rumah dan ada yang di sekolah atau perlengkapan-perlengkapan yang ada di sekolah ataupun yang disediakan oleh alam. Kita kembali pada pertanyaan tadi, apakah tempat tinggal siswa itu berpengaruh pada kegiatan belajar dan bagaimana cara mengatasi hambatan dari lingkungan tersebut. Cara mengatasi hambatan ataupun pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar siswa tersebut. Yang pertama yaitu dilakukan dengan cara individu tersebut dapat menerima keadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu siswa itu harus belajar berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dapat halnya siswa tersebut menumbuhkan rasa kepercayaan diri sehingga dia tidak begitu terpengaruh atau bahkan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pertanyaan kelima, jelaskan hal apa saja yang harus Anda lakukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan benar. Pada dasarnya, kegiatan belajar yang efektif, baik, serta benar, bahkan efisien merupakan cita-cita atau kebanggaan tersendiri yang dimiliki oleh seorang guru ketika berhasil membuat siswa-siswanya menerima pembelajaran yang diberikan olehnya. Namun, ada beberapa hal yang membuat kegiatan belajar itu bisa efektif, bisa efisien, bisa berjalan dengan baik serta benar ketika pelajaran itu dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu guru harus konsisten dengan waktu yang ada pada waktu pembelajaran. Waktu sangat mempengaruhi seorang guru dalam memberikan pembelajaran pada siswa-siswanya. Nah, yang perlu dilakukan oleh pendidik agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan benar dan seefisien mungkin, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama, pendidik atau guru harus menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya di sini yaitu guru tidak boleh mempengaruhi waktu pembelajaran. Contohnya seperti apa? Yaitu ketika guru tersebut datang terlambat. Nah, datang terlambat tersebut juga dapat mempengaruhi waktu pembelajaran pendidikan. Contoh lainnya yaitu seorang pendidik atau seorang guru tidak boleh menukar pembelajaran secara mendadak. Bahkan selama proses pembelajaran, guru juga harus menggunakan waktu dengan seefisien mungkin dan tidak menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang tidak menjelaskan isi atau makna dari pendidikan tersebut. Contohnya, guru hanya menjelaskan pada waktu yang sudah ada, tidak menjelaskan pendidikan itu semestinya. Malahan dia
menjelaskan tentang pengalaman hidupnya atau hal-hal yang tidak berbaur dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru harus memberikan pembelajaran itu sesuai dengan materi yang ada di silabus atau di RPP. Nah, dengan adanya RPP atau silabus ini juga dapat membantu seorang pendidik dalam proses pembelajaran, karena di dalam RPP atau silabus ini terdapat suatu rangkaian atau rangkaian-rangkaian atau urutan-urutan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran, dan itu juga sangat membantu pendidik dalam mendidik peserta didik dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu pemilihan metode-metode pembelajaran atau model-model pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu pemilihan metode pembelajaran ataupun model-model pembelajaran haruslah cocok dengan isi dari pembelajaran. Maksudnya di sini contohnya pembahasan yang sangat padat haruslah dilakukan dengan cara yang menarik. Kalau dilakukan dengan cara seperti contohnya dengan metode menjelaskan hal-hal padat tersebut dengan metode ceramah, hal tersebut tidaklah mungkin atau tidak efisien, karena metode ceramah ini sudah saya sebutkan tadi bahwa metode ceramah ini dampak negatifnya itu dapat memberikan rasa bosan kepada siswa-siswa, karena metode ceramah ini merupakan metode yang membuat keaktifan peserta didik itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan keaktifan pendidik lebih banyak daripada keaktifan peserta didik. Nah, dari jumlah keaktifan inilah yang membuat rasa bosan itu muncul dari peserta didik. Dan menurut saya cara pemilihan metode pembelajaran itu sangat penting bagi seorang guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan sumber belajar bisa berupa buku atau alat peraga. Sumber belajar yang baik bahkan bagus juga dapat membantu proses pembelajaran tersebut. Bahkan lebih baik ada suatu alat peraga yang berbentuk fisik. Nah, alat peraga ini juga sangat membantu dalam proses pembelajaran, karena alat peraga ini mempunyai fungsi yang langsung kepada sistem motorik siswa pada proses pembelajaran. Nah, hal tersebut juga dapat memperlancar kegiatan proses pembelajaran antar siswa dan guru. Baiklah, itu saja yang saya dapat jawab dari pertanyaan-pertanyaan kemarin. Apabila ada kesalahan bahkan kekurangan, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan masih menimba ilmu pengetahuan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.